Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih motor industri dan apa sih start delta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu. Setelah itu, saya akan mencoba mensimulasikan di software CAD-SIM yang nantinya saya buat dari nol dengan cara dari saya sendiri. Oke, apa sih pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengenalan motor industri, yaitu yang pertama prinsip kerja dan cara kerja, dua komponen-komponen penting, selanjutnya yaitu start delta, yang pertama alasan penggunaan start delta, yang kedua itu rangkaian daya dan kontrol. Bagaimana motor industri bekerja? Prinsip kerja medan magnet putar. Yang pertama yaitu stator diberi listrik 3 fasa. Ketika kumparan berilitan pada stator dialiri listrik AC 3 fasa, akan timbul medan magnet berputar di sekitar stator. Yang kedua, induksi pada rotor. Medan magnet putar dari stator ini memotong batang-batang konduktor pada rotor. Sesuai hukum Faraday, peristiwa ini menginduksi tegangan GGL pada rotor. Yang ketiga, timbul arus dan medan magnet rotor. Karena rotor merupakan rangkaian tertutup, tegangan induksi tadi menghasilkan arus listrik. Arus ini kemudian membangkitkan medan magnet sendiri pada rotor. Yang keempat yaitu terjadi torsi gaya putar. Terjadi interaksi tarik-menarik antara medan magnet stator yang berputar dan medan magnet rotor. Interaksi inilah yang menghasilkan torsi gaya putar yang membuat rotor berputar mengikuti arah medan magnet stator. Jadi terdapat catatan, rotor berputar sedikit lebih lambat daripada medan magnet stator. Perbedaan kecepatan ini disebut slip, dan slip inilah yang memastikan proses induksi terus berlangsung. Selanjutnya itu komponen penting motor induksi. Motor induksi memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator bagian yang diam. Inti stator terbuat dari lapisan pelat baja silikon untuk mengurangi rugi-rugi. Belitan kumparan stator, kawat tembaga yang dililitkan pada slot inti stator, fungsinya untuk menciptakan medan magnet putar ketika dialiri listrik 3 fasa. Rotor, bagian yang berputar. Inti rotor, bagian yang berputar di dalam stator. Batang konduktor terbuat dari aluminium atau tembaga yang dipasang di dalam inti rotor. Pada jenis squirrel cage yang berbentuknya seperti sangkar tupai, batang-batang ini dihubung singkat di kedua ujungnya oleh end-rings. Jadi kayak seperti cincin berputar gitu. Yang ketiga itu terminal box kontak terminal, titik koneksi antara sumber listrik dengan belitan motor. Di terminal box ini yaitu sebagai penghubung kabel dari eksternal dari sumber 3 fasa menuju ke dalam motor tersebut. Dan di dalam si terminal box belitan ini biasanya terdapat 6 terminal, yaitu U1, V1, W1, dan U2, V2, W2. Tapi tergantung masing-masing motor. Biasanya ada yang UVW, ada yang bawahnya ZXC, dan lain-lain. Dikeluarkan untuk disambungkan untuk sumber listrik, baik dalam konfigurasi start maupun delta. Alasan penggunaan start delta dibanding tol. Masalah pada starting motor langsung di race online. Saat pertama kali dihidupkan, motor induksi menarik arus yang sangat tinggi. Biasanya mencapai 6 hingga 8 kali dari arus nominalnya. Arus saat beban penuh, arus kejut ini disebut arus start. Dampak buruk arus start yang tinggi. Satu, penurunan tegangan atau volt drop menyebabkan tegangan pada jaringan listrik turun sesaat, yang dapat mengganggu peralatan elektronik lainnya. Stres mekanis menimbulkan hentakan torsi yang keras pada motor dan beban mekanisnya. Memperpendek umur komponen. Biaya listrik dapat dikenakan denda oleh penyedia listrik jika menyebabkan gangguan pada jaringan. Alasan penggunaan start delta dibanding tol. Start delta adalah metode reduced voltage starting, menjalankan motor dengan tegangan rendah. Tujuan utama itu mengurangi arus start yang tinggi. Dengan rangkaian start delta,
Arus start bisa ditekan hingga menjadi sekitar 1/3 dari arus start jika menggunakan torque. Ini membuat proses start motor menjadi lebih halus, aman untuk jaringan listrik, dan mengurangi stres mekanis. Alur rangkaian start delta, proses kerja start, tahap start, koneksi start. K1 dan K2 aktif. Arus listrik dari sumber melalui K1 ke terminal U1, V1, W1. Kontaktor K2 menghubungkan singkat terminal ujung pelitan. U2, V2, W2 membuat titik netral koneksi start. Motor berputar dengan tegangan dan torsi yang lebih rendah. Tahap peran koneksi delta. Setelah beberapa detik diatur oleh timer, kontaktor K2 mati. Sesaat kemudian, kontaktor K3 aktif ketika K1 tetap aktif. Kontaktor K3 menghubungkan terminal U2 ke V1, V2 ke W1, dan W2 ke U1, mengubah koneksi pelitan menjadi delta. Motor ini berjalan dengan tegangan penuh dan menghasilkan torsi normalnya. Alur rangkaian kontrol start delta, yaitu yang pertama tombol start ditekan, arus mengalir dan mengaktifkan koil kontaktor utama, K1 dan timer secara bersamaan. Arus juga mengaktifkan koil kontaktor start K2 melalui koneksi NC normally close dari kontaktor delta K3. Ini disebut interlock, saling mengunci untuk keamanan. Motor berjalan dengan mode start, motor mulai berputar dan timer mulai menghitung mundur. Timer mencapai set point, yang itu nanti membuat kontaktor timer akan berubah kondisi. Kontak NC timer yang terhubung ke coil K2 akan terbuka. Nah, ibarat yang semula NO menjadi NC, NC menjadi NO, seperti itu. Dan mengalihkan arus untuk mengaktifkan coil start kontaktor delta K3. Motor berjalan dalam mode delta. Motor sekarang berjalan dengan kecepatan dan daya penuh hingga tombol stop ditekan akan terjadi overload. Terima kasih. Lanjut, saya akan langsung saja ke simulasian start delta. Rangkaian start delta itu apa sih? Cara membuatnya gimana sih? Nah, saya akan membuatnya. Jadi saya di sini menggunakan software CADSIMU. Di sini saya akan membuat main sirkuitnya yang langsung dari 3 fasanya. Saya pilih yang ini. Saya rotasikan. Ini adalah L1, L2 itu sebuah sumber tegangan 3 fasa. Saya ambil kontaktor MCB dulu. MCB. Nah, saya ambil MCB yang 3 fase. Lalu saya tambahkan thermal overload di sini. Kadang benar-benar saya ambil kontaktor dulu. Oh, ini. Saya jelaskan sedikit ya. Kadang kontaktor kan biasanya di bawah sini. Saya saat ini saya taruh di atas sini saja. Misalnya bisa dibolak-balik sebelum kontaktor main atau setelah kontaktor main. Tadinya saya ambil motor 3 fasanya. Saya ambil yang inputannya yang untuk emang start delta di sini. Oke, setelah itu saya hubungkan. Oh, bentar. Jadi saya jelaskan dulu, di rangkaian start delta itu dapat 3 kontaktor. Yang pertama itu kontaktor main. Saya kasih nama KM, kontaktor main. Artinya kontaktor start saya buat K start. Yang satunya itu ini kontak utamanya ya.
kontak utama dari konduktor K min, K star, K delta. Ini K delta. Nah, anggap aja ini K delta. Setelah seperti ini, kita rangkai. Kita hubungkan, kita wiring L1 ke MCB inputan. Oh, maaf, salah. Kita hubungkan. Saya lupa memberi nama ini sebuah MCB. MCB 3F. Ini motor. Lanjut kita wiring lagi. Kita hubungkan. Oh, ada yang lupa. Ini TOR, thermal overload, sebagai proteksi ketika terjadi beban lebih. Oh, ini kayak nggak nyambung. Bentar. Oke. Sepertinya kurang ke bawah ya. Oke, seperti ini. Kita ulang. Kita wiring lagi. Untuk yang kontak utama dari apa namanya? Dari kontak utama dari kontaktor star yang ini itu dihubungi singkatkan. Jadi nanti yang dua ini nyala pertama, terus timer berjalan 5 4 3 2 1 baru coil star ini mati, kontak utama star mati. Lanjut ke K delta dengan K min tetap nyala, seperti itu. Nanti saya akan praktekkan. Tetap sama ya. R ke R, S ke S, T ke T. Atau L1 ke L1, L2 ke L2, L3 ke L3. Nggak usah dibolak-balik karena ini nggak forward reverse. Lanjut kita hubungkan yang bagian bawah. Ini juga. Ini juga. Ini saya berikan grounding di sini. Saya langsung balik saja. Balik. Oke, kita wiring lagi. Wiring. Oh, sorry. Rada nggak yakin, bentar. Saya ulang. Oke. Kita hubungkan ke outputan yang ini ke W. Ini ke U. Nah, tinggal yang kanan tinggal sesuaikan lagi. Jangan sampai terbalik. Nanti bisa stop.
Oke, seperti itu. Bentar, saya ada sesuatu. Oke, kita lanjut. Ada kepentingan pribadi saya tadi. Lanjut, ini adalah main circuit. Sini main circuit. Lanjut saya akan membuat main control. Main control itu sih mengontrol si main circuit ini. Oke, di sini saya akan menggunakan sumber. Enggak. Saya ambil MCP lagi. Saya taruh atas. Lalu saya ambil tambal emergency. Saya ambil PP off. Saya ambil PP on. Salah. Nah, oke. Lanjut saya ambil. Saya tipikal buatnya itu garis lurus dulu, nanti baru ke kanan. Jadi sini saya fokus buat kontaktor mainnya dulu yang ini. Kontaktor main saya buat. Saya ambil ini. Saya taruh di paling bawah saja. Saya namai dulu ini MCB 1 fasa, ini sebuah EMC emergency, ini sebuah PP off, ini PP on, ini sebuah KM, lanjut saya ambil netral. Oke, netral saya taruh paling bawah. Saya rotasikan dulu, rotate. Oke, saya hubungan dulu yang bagian ini. Oke, lanjut bawahnya lagi, kita hubungkan langsung saja. Di sini saya akan mengambil tor dulu. Mana ya? Saklar tor. Ini nih, di sini. Yang NC. Saya kasih nama tor untuk alamatnya. Gunanya tor apa? Gunanya tor yaitu sebagai pengaman suatu rangkaian motor listrik 3 fasa ketika terjadi lonjakan atau beban lebih yang bisa menyebabkan
short atau terbakar. Tuh, coba saya simulasikan dulu. Oke, lanjut kita membuat star. Di sini saya akan mengambil timer. Saya ambil yang connection timer. Saya taruh sini. Oh iya, saya buat latching dulu, latching untuk CKM atau rangkaian penguncinya. Rangkaian pengunci di sini. M. Oke, lanjut saya buat, sepertinya ini kurang ke bawah. Saya hubungkan ulang. Oke, saya kebawahkan ini. Saya namai time. Saya carikan dulu. Harusnya sedikit lupa ya. Harusnya ini sih. Oke, kita langsung buat pemutus si timer ini nantinya, yaitu delta. Harusnya yang NC. Oke, saya hubungkan. Saya ambil coil lagi untuk membuat si start. Saya namai start. Saya kasih buat interlock di sini. Cut delta. Saya hubungkan dulu.
Coba saya simulasikan. Saya sarankan kalau membuat rangkaian simulasi seperti ini kita coba aja ya membuat ya senyaman kita dulu. Berbagian jangan langsung semua. Takutnya nanti kalau ada yang nggak sesuai. Saran. Oke, sip. Lanjut ke rangkaian deltanya ini kan start. Bagian sini nanti saya buat delta. Coil saya tambahkan untuk delta. Sini. Delta. Sip. Saya tambahkan interlock juga. Sini. Saya tambahkan penguncinya di sini. Oke. Saya wiringkan. Oh, saya namai dulu lah. Ini pengunci delta, K delta. Ini K start. Interlocknya. Maksud saya dari interlock yaitu ketika K start dijalankan, K delta tidak akan jalan karena ini terputus. Dan sebaliknya ketika K delta ini jalan, K start nggak bisa jalan karena ini terputus sakarnya. Oke, kita lanjut wiring. Oke. Oke, harusnya bisa. Kita coba. 3, 2, 1. Ini kan menghitung. Oke, bisa. Sesimpel itu. Lanjut saya akan ini buat ke 5 detik biar kelihatan. 5 detik. Saya tambahkan lampu indikator. Indikator ini saya taruh sini. Saya tambahkan rangkaian thermal overload-nya jika terjadi overload di sini. Saya namai, oh salah. Harusnya ini. Harusnya ini. Oke, standarnya. Oh, enggak. Nah ini. Saya namai tor. Saya wiringkan. Saya hubungan di sebelum MCB. Setelah MCB. Dan outputnya nanti terhubung ke lampu sebenarnya. Bentar. Lampu sebagai indikator kalau terjadinya overload. Saya wiring lagi. Bukan. Ini juga. Ini hubungkan juga.
S sebagai start, D sebagai delta. Untuk warnanya ini saya rubah warna merah over. Kuning sebagai warning. Ketika saya start, MCB saya hubungkan, MCB 3 fase saya hubungkan. Ketika PP on saya hidupkan, maka nanti timer akan menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 karena saya settingnya 5 detik. Motor akan posisi start. Ketika sudah 5 detik habis, timer akan switching ke delta. Delta akan nyala dan motor akan menjadi delta. Sebelumnya dia dihubung singkatkan di WOV-nya di sini, berubah ke delta yang bagian sini. Maka saya akan coba jalankan. 5, 4, 3, 2, 1, posisinya start, belum switching jadi delta. Oke, seperti itu. Ini rangkaian yang sudah jadi, sangat simpel sekali dan sangat mudah dipahami. Sekian dari presentasi saya. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.